Baik, saya ajak Anda pemirsa untuk melihat data infografik yang merekam soal percakapan dalam debat Capres kemarin, segmen per segmen, ada 6 segmen. Kita tampilkan segmen pertama, percakapan Prabowo 3.512, kemudian percakapan Jokowi 18.197. Kemudian di segmen kedua, kita akan melihat data percakapan di media Twitter. Prabowo 3.386, Jokowi 17.612. Ini soal perlindungan TKI dan alutsista. Langsung saja mungkin ke segmen 3. Saat itu sedang membahas tentang diplomasi luar negeri. Prabowo dalam rekaman percakapan di Twitter 3.612, sementara yang membicarakan Jokowi 19.084. Lanjutnya segmen ke-4, tanya jawab Capres 3.986 untuk Prabowo, kemudian 18.785 untuk Jokowi. Dan segmen kelima, masih tanya jawab Capres, juga masih jauh unggul Capres Joko Widodo. Langsung kita lihat segmen ke-6, segmen terakhir dari debat kemarin. 4.415 Prabowo dan 19.777 Joko Widodo. Kalau kita lihat angkanya terpaut jauh dari awal ya, dari segmen 1 hingga segmen 6. Ini faktornya apa kira-kira? Ya, saya pikir ada 2 faktor ya. Yang pertama, hashtag Tegas Pilih 2 tuh dari awal sudah ramai sekali. Itu mulainya berapa jam sebelum debat atau pas debat baru muncul? Kelihatan dari siang. Oh, dari siang ya? Nah, sebetulnya kan hashtag ini kan adalah satu cara yang sangat lazim, sangat wajar dimulai dari tim sukses ya, tim kampanyenya. Tapi challenge-nya adalah gimana supaya hashtag ini kemudian bisa digunakan beramai-ramai oleh masyarakat. Nah, kita lihat kemarin hashtag Tegas Pilih 2 itu berhasil begitu. Artinya mungkin masyarakat yang awalnya berhasil influence ya. Artinya yang mungkin mereka selama awalnya tuh ngomong tanpa hashtag, kemudian lihat ketika timeline-nya tiba-tiba ramai dengan hashtag itu kan mereka jadi terinfluence. Nah, yang kedua masalah konten itu sendiri kan, yang seperti tadi saya sampaikan di segmen sebelumnya. Jadi kelihatan bahwa banyak konten-konten visi misi, kemudian jawabannya Jokowi itu yang bisa ditweet oleh netizen, yang bisa mereka percakapkan gitu, karena hal-halnya baru. Mereka percakapkan ini bisa berarti positif dan negatif atau pasti positif isinya? Bisa berarti positif dan negatif. Makanya kita keluarkan juga ukuran net sentimennya. Tapi untuk yang sebetulnya kedua capres ini mendapatkan sentimen positif, cuman untuk Jokowi jauh lebih besar daripada yang Prabowo, karena yaitu netizen banyak dapat gagasan baru. Yang Prabowo ada beberapa yang terutama menarik itu seperti bocor atau kebocoran itu yang justru mendapatkan banyak tweet dari netizen, karena kelihatannya sudah konsisten dari debat kedua gitu. Jadi ada kalimat itu yang membuat malah di-tweet begitu, kata-kata bocor itu ya? Iya, karena kelihatan sekali bahwa sering sekali digunakan. Pada intinya dua-duanya ini mendapatkan sentimen positif dari netizen, cuman jumlahnya jauh lebih besar Joko Widodo begitu ya. Oke, kalau kemudian kita bicara dampak, apakah memang ada dampak dari segi elektoralnya? Apakah bisa merepresentasikan ini menjadi pilihan Indonesia, atau memang hanya milik netizen atau aktif di media sosial, terutama mungkin bisa terjadi hanya di kota besar misalnya? Ini kita punya pengalaman ya, monitor 12 pilkada dan terakhir pileg kemarin. Nah, dari 12 itu tuh 10 diantaranya sesuai. Jadi kalau di sosial media dipercakapkan paling besar dan paling positif, nah biasanya di TPS pun akan menang. Itu pengalaman empirik kita. Kemudian kita lihat sekarang juga sosial media kan jadi apa ya, media di tengah nih. Artinya kalau ramai di sosial media, kemudian media mainstream juga mengangkat, seperti kita lihat hari ini banyak sekali headline koran pun yang mengangkat dari sosial media ini kan. Kemudian untuk kelompok yang tidak menggunakan sosial media pun mereka akan terpapar dari percakapan ini gitu, karena masyarakat pengguna sosial media ini kan social influencer. Mereka terbiasa menginfluence orang, tidak hanya di online, di timelinenya saja, tapi juga di rumahnya, di sekolah. Karakternya biasanya begitu ya? Betul, karena mereka social influencer. Nah, kita lihat walaupun penetrasi internet di Indonesia masih sekitar 20%-an, tapi si 20% ini
influencer semua. Influencer gitu. Artinya memang dampaknya justru datang dari situ. Dampak artinya misalnya kalau misalnya sang influencernya ini sudah merasa tertarik dengan statement para capres atau cawapres dalam debat itu ketika ada gagasan misalnya Palestina, kemudian gagasan seperti yang disebutkan tentang sistem pertahanan yang baru misalnya. Nah, itu membuat mereka kemudian terpengaruh untuk men-tweet itu, dan artinya mereka itu masuk gagasan itu sehingga bisa influence ke sekitarnya. Iya, mereka jadi punya sesuatu yang bikin diferensiasi antara capres 1 dan capres 2. Jadi ketika mereka capres nomor 2 ini punya banyak gagasan-gagasan baru dan menarik ya, dan memang bisa membawa Indonesia mungkin ke arah yang lebih maju. Nah, ini jadi konten mereka juga untuk menginfluence kalangan-kalangan lainnya begitu. Oke, apakah data percakapan ini hanya diambil dari Twitter saja, ataukah ada media sosial lainnya misalnya yang direkam oleh Politikawi? Kita rekam dari Twitter, kemudian Facebook, blog, online forum, online news, dan juga YouTube. Tapi memang untuk politik ini karakteristiknya mereka lebih senang melakukan percakapan di Twitter, apalagi kalau acara debat yang real time itu, karena sifat Twitter kan mobile, kemudian simple dan ringan gitu kan. Jadi memang 80%, 90% itu percakapan terjadi di Twitter. Oke, ini kan sudah ada 3 debat yang sudah berlangsung. Dari pertama, kedua, ketiga, apakah ini ada pertarungan yang imbang atau seperti apa? Dari penilaian hasil akhir di hari pertama atau debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga. Nah, justru kita melihat di debat ketiga tadinya kita berpikir akan terjadi pertarungan yang sengit ya di sosial media gitu. Tapi ternyata marginnya makin jauh. Margin antara Jokowi dan Prabowo di sosial media di acara debat ini lebih jauh daripada debat kedua, lebih jauh daripada debat pertama. Ya, sayang sekali gitu kalau timnya Prabowo Hatta tidak memanfaatkan. Jadi sampai sekarang debat ini capres nomor 2 itu di media sosial masih mengungguli capres nomor 1 gitu ya. Baik, terima kasih Bung Josi Reza telah bergabung